Karena banyak tanah-tanah di kas desa yang disewa dan ini kontraknya dengan kelurahan sehingga ya resiko-resiko hukum akan banyak. Sehingga kami hadir di sana tidak hanya dengan dari kontrak tapi juga membuat peraturan kelurahan yang bisa melindungi masyarakat di kelurahan tersebut. Nah, ini kita dapat apresiasi dari Pak Jamdatun, dari pemerintah provinsi, DIY, dari Kemendes gitu Mas. Sultan juga katanya ya Bu ya? Nah kebetulan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta ini kami punya SDM yang multi talent. Ada yang bisa dalang, ada yang bisa karawitan, gamel. Nah ini kita tonjolkan juga sehingga kita dalam melaksanakan tugas itu kita tetap mengangkat kearifan lokal, budaya lokal. Jadi Suluh Praja Kalurahan itu teman-teman JPN hadir langsung ke kelurahan-kelurahan Mas Dedi, Mbak Mega. Jadi kita tidak menunggu tapi kita hadir karena kita tahu bahwa teman-teman di kelurahan ini kan pengetahuan terkait legal itu masih minim ya, sehingga kita hadir mendampingi mereka dalam program Datun Suluh Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa yang ada di seluruh Nusantara. Tibalah kita di penghujung pelaksanaan Rakernas 2023 ya Mega. Di hari ketiga rangkaian Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2023. Nah, karena ini sudah mulai bubaran Mega, cari narasumber, kita segera cari siapa kira-kira yang punya potensi, yaitu punya kekhasan di daerahnya masing-masing. Betul. Khususnya dalam publikasinya. Wah, nah, siapa tuh Pak Dedi tamunya? Hadir Kajati Yogyakarta. Wah, Kajati Yogyakarta, Ibu Katarina, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah mau hadir di pojok Puspenkum kami Ibu. Iya. Terima kasih juga loh undangannya, ini membuat kita terapresiasi. Layak diapresiasi Bu. Layak ya Bu Kenapa diapresiasi. Mega? Kenapa tuh Pak? Beliau itu layak diapresiasi. Tampilan medsosnya itu kekinian. Terus kemudian banyak program-program yang menurut saya kreatif. Wah, banyak di Kejati Jogja tuh Pak? Kejati Jogja. Event-eventnya itu event-event yang mengadopsi budaya lokal. Nah kita tanya ke beliau, apa sih yang melatar belakangi Ibu begitu responsif terhadap situasi di daerahnya gitu loh. Bu boleh cerita nggak sih ya Bu? Kan ada dalang, terus kemudian ikut ketoprak atau apa kemana, Ibu bisa cerita Bu? Boleh Bu diceritain Bu, saya juga jadi penasaran nih Bu. Iya, di Yogyakarta kan memang unik ya, daerah wisata, budaya dan daerah pendidikan. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Nah kebetulan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta ini kami punya SDM yang multi talent. Ada yang bisa dalang, ada yang bisa karawitan, gamel. Nah ini kita tonjolkan juga sehingga kita dalam melaksanakan tugas itu kita tetap mengangkat kearifan lokal, budaya lokal. Nah satu lagi program yang terbaru kami itu ini Jaksa Ginem namanya. Iya, kita tahu. Jaksa Ginem ini banyak followersnya, banyak yang banyak yang nge-like lah, termasuk Kejaksaan RI loh Bu, nge-like terus. Nge-like, karena mereka ini hanya sekitar 1 menit tapi memberikan penerangan ataupun penyuluhan secara singkat terhadap menjawab pertanyaan netizen ya Bu ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang ringan dengan bahasa yang kekinian tentunya. Tapi kita tetap mengangkat budaya lokal karena dia tayang itu setiap pasaran Pon dan Kliwon. Itu luar biasa. Filosofinya apa Bu? Ya karena kita kan di Jogja, masih kental dengan budaya Jawa sehingga ada pasaran, ada hari-hari Jawa baik gitu ya Bu ya. Hari-hari Jawa itu. Jadi kita biar
masyarakat kembali mengingat ada hari-hari yang Jawa itu ya, pasaran itu ya. Kliwon, Legi, Pahing, Pon. Nah, kami tayangnya Pon dan Kliwon. Nah, ini dikemas oleh teman-teman koordinator, mereka berenam membagi itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ini. Nah, ini alhamdulillah banyak followersnya, banyak like-nya. Iya. Wah keren banget. Tapi Pak Dedi, katanya selain program Jaksa Ginem tadi, ada juga Pak Dedi program namanya Suluh Projo. Oh iya. Itu apa tuh Bu? Suluh Projo. Suluh. Katanya sampai diapresiasi ya Bu sama Jam Datun ya Bu? Iya. Wah luar biasa. Jadi Suluh Praja Kalurahan itu teman-teman JPN hadir langsung ke kelurahan-kelurahan Mas Dedi, Mbak Mega. Jadi kita tidak menunggu tapi kita hadir karena kita tahu bahwa teman-teman di kelurahan ini kan pengetahuan terkait legal itu masih minim ya, sehingga kita hadir mendampingi mereka dalam program Datun Suluh Praja dan kita dampingi seluruh desa-desa itu karena memang di Jogja kan daerah-daerah wisata ya, kelurahan-kelurahan itu mengelola wisata-wisata yang ada di daerahnya, sehingga banyak investor yang masuk. Mereka akan berkontrak, mereka akan bekerja sama dengan investor sehingga mereka ini rawan untuk resiko-resiko yang akan timbul dalam kontrak tersebut. Nah ini kita hadir. Khususnya resiko bisnis ya Bu resiko ya? bisnisnya, karena banyak tanah-tanah di kas desa yang disewa dan ini kontraknya dengan kelurahan sehingga ya resiko-resiko hukum akan banyak. Sehingga kami hadir di sana. Tidak hanya dari kontrak, tapi juga membuat peraturan kelurahan yang bisa melindungi masyarakat di kelurahan tersebut. Nah ini kita dapat apresiasi dari Pak Jam Datun, dari pemerintah provinsi, DIY, dari Kemendes gitu Mas. Sultan juga katanya ya Bu ya? Saya dengar. Ibu, keren banget. menurut Ibu arti penting pemetaan potensi pegawai di satuan kerja itu seperti apa Bu? Iya, kita memang harus bisa selain seluruh pegawai itu harus tahu tupoksi keseluruhan, tapi memang ada setiap SDM, setiap orang itu pasti punya kekhususan yang dimiliki. Nah ini memang harus digali potensi-potensi ini karena disitulah nanti mereka itu bisa memaksimalkan potensinya untuk berkinerja yang lebih baik Mas. Ya, setuju kalau itu ya. Keren. Apalagi beliau mantan kepala biro kepegawaian. Makanya kantornya itu ada seorang dalangnya. Saya tahu Pak Aswas itu bagus itu. Iya. Ada dalang ya Pak? Ada dalang, bisa dalang. Keren Kemarin bisa. buat bukan konser pagelaran. Pagelaran. Oh pantas, soalnya kita dapat informasi Bu. Katanya Ibu pernah main ketoprak Jawa. Iya. Pernah main ketoprak Jawa dan menggelar wayang. Cinta budaya nih Pak kayaknya Kejati karena memang Jogja ini. Kejati Jogja itu tadi benar-benar memperhatikan local wisdom dan tentunya ternyata kejaksaan bukan hanya bicara penegakan hukum ya Bu. Iya. Nah betul, harus ada kontribusi kontribusinya di sektor yang lain seperti Sektor Ibu. yang lain. Wah luar biasa. Tapi Bu saya penasaran, Ibu main ketoprak Jawanya tuh gimana Bu? Latihannya gimana Bu? Ya karena ini ketopraknya itu gabungan, jadi para forum pimpinan daerah Forkopimda bersama masyarakat sehingga ya kita berkolaborasi untuk bisa main bersama, kita diberi kebebasan untuk bisa mengekspresikan dari masing-masing instansinya. Jadi ya mengalir aja sih Mbak Mega. Dan ternyata luar biasa. punya bakat. Punya bakat Ibu ternyata. Kalah loh Tapi saya. kalau melihat face beliau gitu kan, memang cocoknya yang jelas bukan tokoh antagonis itu. Pasti yang lembut-lembut gitu Karena kan. Ibu suaranya aja udah lemah lembut Pak. Dan Mega jangan lupa beliau Kenapa, kemarin termasuk salah satu Kajati yang lolos pada tahapan seleksi Kajati pemantapan. Kita dari Puspenkum ucapkan selamat ya Bu. Selamat ya Bu. Mudah-mudahan luar biasa Ibu loh Ibu. ke depan makin sukses, Amin, karir amin, makin amin. baik
dan bisa membawa kejaksaan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sudah Mas hadir Dedi, di Mbak pojok Mega. Puspenkum. Terima Keterbatasan kasih. waktu membuat kita nggak bisa ngobrol panjang lagi Bu. Iya, sebenarnya banyak yang mau kita obrolin. Iya, Ibu. Nanti Tapi kapan-kapan nanti Ibu kita undang ya Bu ya Iya, ke podcast iya, kita iya. Bu di Iya. kantor Terima Bu. kasih, terima Iya. Kalau bisa kami mau berkunjung ke sana boleh kan? Boleh kan Boleh, Bu? boleh. Kalau Kita- wawancaranya di kantor Ibu juga boleh kan? Boleh, boleh. Kita undang ini podcastnya Siap. Penkum ke sana, kita bisa sambil ini. Melihat mengeksplor Bu ya. Iya. Siap. Jangan lupa Bu, hostnya Mega ya Bu. Matur nuwun Ibu. Terima kasih, terima Yeay. kasih. Terima kasih semuanya. Ibu, semoga sehat selalu. Sobat Adiaksa, enak kan ngobrol sama Ibu Katarina dan tentunya kita bangga memiliki beliau yang potensinya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memberikan komitmen terbaik bagi institusi seperti beliau telah membuktikan dirinya memberikan kontribusi terbaik untuk kejaksaan. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sobat Adiaksa. Terima kasih.